الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أحمده سبحانه وتعالى واشكر شكر من يعمل الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الموصوف بأفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين صاروا دينهم بخير الأعمال والجهاد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. Para hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita semua masih dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam khatib berwasiat, ittaqwa, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan dilipat gandakannya semua pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berlalu, telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan membekas, akan membawa manfaat, dan akan bertambah kebaikan kita. Dan semoga ibadah puasa kita kali ini adalah ibadah puasa yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena Ramadan pada hakikatnya adalah bulan tarbiyah, bulan training atau bulan pendidikan bagi kita semua. Sehingga dengan berakhirnya bulan Ramadan hidup kita, ibadah kita kepada Allah akan semakin baik. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar. Dan ciri-ciri orang yang memperoleh Lailatul Qadar adalah akan semakin baik amal ibadahnya, akan ada perubahan sikapnya, perilakunya akan semakin baik dalam hidupnya setelah ditarbiyah atau dididik oleh Ramadan selama sebulan penuh. Sehingga kita semua benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana daripada tujuan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah untuk membentuk kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat rindu,
sangat merindukan terhadap 4 golongan manusia. Talil Quran. Yang pertama, surga akan merindukan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, hendaknya kita tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran walaupun Ramadan telah berlalu, agar kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Karena ketika kita membaca Al-Quran akan memperoleh pahala dan keutamaan tersendiri, yaitu diantaranya adalah kita akan menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yarju liqa Allahi falyukrim ahlullah." Barang siapa yang mengharap akan menemui Allah, bertemu dengan Allah, maka agungkanlah, muliakanlah ahlullah atau keluarga Allah. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah Allah punya keluarga? Qala na'am. Dijawab oleh Rasulullah, ya, Allah punya keluarga. Qila manhum ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Rasulullah pun menjawab, ahlullah, ahli Allah, keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Itulah ahlullah. Ala man akramahum faqad akramallahu wa a'tahul jannah. Ketahuilah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan mereka, memuliakan ahlullah, memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, memuliakan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, memuliakan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, berarti ia telah mengagungkan Allah dan Allah memberi surga kepadanya. Wa man ahanahum faqad ahanahu wa adkhalahul jannah. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghina mereka, menghina para pembaca Al-Quran, menghina orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, berarti pula telah menghina Allah dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan juga orang-orang yang baca Al-Quran adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya di hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para pembacanya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfi malakin. Bila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka sebanyak 60.000 malaikat memintakan rahmat, memintakan ampunan untuknya di waktu itu. Karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan keseharian kita, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan marilah kita pelajari Al-Quran, karena Allah akan memberikan kemudahan bagi hamba-hamba yang mau mempelajari Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran li dzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran. Wa hafidhil lisan. Kemudian yang kedua yang akan dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari perkataan yang kotor, keji, dan menyakitkan orang lain. Oleh karena itu, hindarilah dan tinggalkanlah perkataan yang kotor, keji, dan menyakiti orang lain. Karena selamatnya manusia bagi dunia maupun akhirat adalah dari lisannya.
Tidak sedikit akibat dari omongan atau ucapan lisan manusia, lisan kita, maka terjadilah perdebatan, pertengkaran, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Dari saling ejek yang kelihatannya sepele, maka terjadilah perang antar warga yang akhirnya menimbulkan korban jiwa. Karena itu, sebaiknya pergunakanlah lisan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berkata yang baik-baik. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, maka sudah selalu siap malaikat untuk mencatat perkataan dan perbuatan kita. Berkata baik, maka pasti akan dicatat baik. Dan berkata yang buruk pun pasti akan dicatat buruk oleh malaikat yang selalu mendampingi kita setiap saat dan tidak pernah meninggalkan kita hingga akhir hayat kita. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat raqib dan atid. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, lidah dan hatilah yang menyebabkan baik dan menyebabkan buruknya manusia. Dikisahkan bahwa ada seorang pembantu yang diperintah oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu sang majikan minta bagian anggota tubuh yang paling enak. Setelah kambing dipotong dan diambillah hati dan lidah, diberikan kepada majikannya. Kemudian beberapa hari berikutnya, sang majikan pun memerintahkan untuk memotong kambing lagi dan meminta bagian tubuh yang paling tidak enak. Kemudian pembantu itu pun mengambil dan memberikannya hati dan lidah lagi. Maka kemudian sang majikan bertanya, "Kenapa kamu berikan ini lagi? Hati dan lidah lagi?" Maka dijawablah oleh pembantu itu, "Tiada yang terbaik dan terburuk kecuali hati dan lidah. Jika keduanya baik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan baik. Dan jika keduanya buruk, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan buruk pula." Oleh karena itu, jagalah lisan kita. Jangan digunakan untuk hal-hal yang mencelakakan diri sendiri. Dan jangan menggibah, jangan mengadu domba, dan jangan memfitnah orang lain, apalagi sesama muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati adalah apabila orang Islam yang lainnya merasa aman dari ucapan dan tangannya. Kemudian wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Dalam Islam, kita semua dianjurkan sekali untuk memperhatikan orang lain, khususnya fakir dan miskin. Maka kita tidak boleh hanya menjadi orang yang kenyang sendiri, dan hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya karunia atau rizki yang Allah anugerahkan kepada kita ada haknya untuk orang-orang miskin dan orang-orang fakir khususnya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukai pada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami
memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dan akan termasuk orang yang mendustakan agama, yang apabila tidak mau menganjurkan atau menyia-nyiakan orang-orang miskin dan fakir. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka, pada harta kita ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya atau tidak meminta-minta. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, ingatlah bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, dan janganlah merasa bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik kita. Maka pergunakanlah untuk di jalan Allah. Bila seseorang merasa bahwa harta, uang ataupun yang lainnya adalah miliknya, maka pasti akan muncul sifat kikir. Dan kalau sudah kikir pasti akan berbuat dolim dalam hidupnya. Mereka hanya berusaha untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Kemudian harta itu hanya untuk dijadikan bahan pamer pada orang lain, dan hanya untuk dihitung-hitung dalam hidupnya. Karena orang yang kikir, orang yang tidak mau memperhatikan orang lain, fakir miskin khususnya anak yatim adalah orang yang berprasangka bahwa dirinya akan kekal hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang tersebut dalam Al-Qur'an. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Keselakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dirinya. Kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Mereka yang hanya mengumpulkan harta, yang tidak mau memperhatikan fakir miskin, akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Dan tahukah apakah neraka hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim musada fi 'amadin mumaddada, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kemudian orang yang dirindukan oleh surga selanjutnya adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang tentunya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah kewajiban yang telah Allah wajibkan pada umat-umat terdahulu juga. Karena dengan melaksanakan ibadah puasa, maka akan mampu membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang diagungkan, bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah, bulan dibukakannya ampunan, dan juga bulan diijabahnya doa-doa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keyakinan, dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua amal orang yang berpuasa, maka Allahnya akan berikan balasan sekehendak Allah. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'af lahu ajruha min asyrat ila sab'iyah di'fin fa innahu li wa ana azibihi.
setiap amal yang dilakukan manusia, maka pahalanya berlipat mulai dari 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa, sebab ia orang yang berpuasa di bulan Ramadan bagiku, kata Allah, dan aku pula lah yang berhak untuk membalas dengannya. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, itulah 4 golongan manusia yang akan dirindukan surga, yang selalu ditunggu kedatangannya oleh surga, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang perhatikan fakir dan miskin, dan orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua termasuk di antara 4 golongan tersebut, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqwa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.